Macam-macam golongan manusia di padang mahsyar. Dalam Islam, manusia di padang mahsyar tidak berada dalam keadaan yang sama. Al-Quran dan hadits menjelaskan bahwa mereka terbagi dalam berbagai golongan, sesuai iman, amal, dan dosa masing-masing. Berikut rangkuman macam-macam golongan manusia di padang mahsyar, disusun ringkas tapi menyeluruh. 1. Golongan yang mendapat naungan Allah. Dalam hadits terkenal dari Muhammad, disebutkan 7 golongan yang akan dinaungi Allah saat tidak ada naungan selainnya. 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah. 3. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 5. Lelaki yang menolak zina karena takut kepada Allah. 6. Orang yang bersedekah diam-diam. 7. Orang yang mengingat Allah sendirian sampai menangis. Mereka inilah manusia, istimewa, saat matahari sangat dekat dan semua makhluk tenggelam dalam keringat. 2 golongan yang tenggelam dalam keringat. Mayoritas manusia berada di sini. Keringat mereka berbeda tingkat. Ada yang sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut. Ada yang sampai dada. Ada yang tenggelam sampai mulut. Semua sesuai kadar dosa dan kelalaian mereka di dunia. 3 golongan yang dibangkitkan dalam rupa aneh. Sebagian manusia dibangkitkan, seperti kera. Seperti babi. Berjalan dengan wajahnya. Ini balasan bagian sombong, pemakan riba, penipu agama, dan pelaku maksiat besar yang tidak bertaubat. 4 golongan yang diseret malaikat. Mereka datang, dirantai. Diseret wajahnya. Digiring dengan kasar. Inilah orang yang dahulu meremehkan sholat, zalim, dan merasa aman dari azab Allah. 5 golongan yang wajahnya bercahaya. Mereka tenang. Wajahnya putih bercahaya. Mereka adalah orang beriman yang sabar. Ahli sholat malam. Orang yang menjaga lisan. Mereka yang banyak menangis karena takut kepada Allah. 6 golongan yang menerima catatan amal dari kanan. Mereka berseru gembira, ambillah, bacalah kitabku. Merekalah calon penghuni surga. 7 golongan yang menerima catatan dari kiri belakang. Mereka menjerit, seandainya aku tidak diberi kitabku. Inilah awal penyesalan abadi. Renungan singkat. Di padang mahsyar, tidak ada jabatan. Tidak ada keluarga. Tidak ada harta. Yang berbicara hanya, syalatmu. Tangismu di malam hari. Sabarmu. Taubatmu. Amal rahasiamu. Dan satu pertanyaan besar, kita akan berdiri di golongan yang mana? Daftar dosa yang paling memberatkan di mahsyar. Baik, dalam Al-Quran dan hadits, ada beberapa dosa yang disebut sangat berat timbangannya di padang mahsyar, sampai-sampai bisa membuat seseorang tenggelam keringat. Dihitamkan wajahnya. Diseret malaikat. Atau dipercepat ke neraka sebelum hisab sempurna. Berikut daftar dosa yang paling memberatkan di mahsyar. Diringkas dari Nash dan hadits Nabi Muhammad. Dosa-dosa paling memberatkan di padang mahsyar. 1. Syirik, menyekutukan Allah. Ini dosa terbesar. Sekecil apapun syirik, jimat, percaya dukun, menggantungkan hati pada selain Allah, bila mati tanpa taubat, seluruh amal gugur. Tidak ada syafaat bagi syirik. 2. Zalim kepada manusia. Bukan cuma membunuh. Termasuk, menyakiti hati. Memfitnah. Merampas hak. Menipu. Mempermalukan orang. Mengambil harta bukan hak. Di mahsyar, semua dizalimi akan menuntut. Kalau amal habis dosa mereka dipindahkan ke kita. Inilah kebangkrutan sejati. 3. Durhaka kepada orang tua. Termasuk dosa yang azabnya disegerakan di dunia dan akhirat. Bukan cuma memukul, tapi juga membentak, menjawab kasar, cuek saat mereka butuh, membuat mereka menangis diam-diam. 2. Orang tua bisa jadi rahmat. Air mata mereka bisa jadi laknat. 4. Meremehkan sholat. Bukan hanya meninggalkan. Termasuk, sengaja menunda. Sholat asal cepat. Jarang berjamaah karena malas. Tidak khusyuk bertahun-tahun. Sholat adalah amalan pertama yang dihisab. Kalau ini rusak, amalan lain ikut runtuh. 5. Memakan riba. Dalam hadits disebut pelaku riba dibangkitkan seperti orang kerasukan. Riba bukan cuma ban.
termasuk praktik bunga, rentenir, dan keuntungan zalim yang dimakan. Tanpa takut Allah. 6. Dosa lisan. Yang sering dianggap kecil, ghibah, fitnah, hoaks, menghina, membuka aib, menyindir menyakitkan. Padahal Nabi bersabda, banyak manusia masuk neraka karena lisan. 7. Zina, dosa seksual. Bukan hanya perbuatan. Termasuk, chat mesra haram, video haram, sentuhan, halwat. Setiap sekadar itu dicatat. Mata berzina, jari berzina, hati berzina. 8. Sombong merasa paling benar. Walau ilmunya tinggi, walau ibadahnya banyak. Kalau sombong, mahsyar akan menghancurkannya. Orang sombong dibangkitkan sekecil semut, diinjak manusia. 9. Pemimpin orang berkuasa yang zalim. Ayah dalam keluarga, atasan di kantor, guru, pejabat. Siapapun yang punya kuasa lalu menyalahgunakannya, hisapnya paling lama. 10. Menunda taubat. Ini bukan dosa tertentu, tapi penyebab semua dosa menumpuk. Banyak orang masuk neraka bukan karena dosa besar, tapi karena mati sebelum sempat taubat. Renungan sunyi. Di mahsyar nanti, tidak ada alasan, tidak ada pembelaan, tidak ada replay hidup. Yang berbicara hanya catatan amal, bekas langkah maksiat, air mata tobat kalau ada. Dan kalimat yang paling menyakitkan, andai dulu aku berubah. Baik, ini versi renungan tajam yang sunyi, bukan untuk dibaca cepat, tapi untuk direnungi perlahan. Pertama, setelah kitab dibuka. Ini bukan suara petir, bukan teriakan, bukan pula tangisan. Yang terdengar hanya sunyi, sunyi yang menekan dada, sunyi yang membuat mulut gemetar, sunyi ketika tanganmu menerima kitab itu. Kau membukanya. Bukan halaman pertama yang paling menyakitkan, tapi baris pertama, karena di sana tertulis jam, tanggal, tempat, semua yang kau kira sudah lupa. Ada sholat yang kau tunda karena sibuk. Ada pesan mesra yang kau anggap bercanda. Ada tatapan yang kau bilang sekadar. Ada dusta kecil yang kau kira tidak tercatat. Ada air mata ibu yang tak pernah kau pedulikan. Ada doa ayah yang kau abaikan. Semua ada, rapi, detail, tanpa satu pun terlewat. Kau ingin berkata, itu cuma sekali, tapi kitab itu menunjukkan 17 kali. Kau ingin membela diri, aku lelah waktu itu, tapi tertulis kau memilih dunia. Lalu kau menemukan satu halaman yang kosong. Kau berharap itu tanda pengampunan. Ternyata itu bagian amal yang seharusnya ada, tapi tak pernah kau kerjakan. Di dunia dulu, kau pandai menyembunyikan dosa. Kau hapus chat, kau tutup galeri, kau jaga citra. Tapi di sini tidak ada tombol delete, tidak ada mode incognito, tidak ada nanti aku perbaiki. Yang ada hanya inilah kamu. Di detik itu baru kau paham, bukan neraka yang paling menakutkan, bukan api, bukan rantai, tapi malu di hadapan kebenaran. Malu karena ternyata Allah lebih sabar dari yang kau kira, dan kau lebih lalai dari yang kau sadari. Kau mencari satu saja amal rahasia, satu sedekah tersembunyi, tangis tobat di tengah malam, istighfar jujur, sujud panjang saat semua orang tidur, satu saja untuk memenangkan air matamu. Tapi jika yang kau temukan hanya kesibukan, alasan, penundaan, dan nanti, maka detik itu kau tahu waktu sudah selesai. Menutup sunyi. Hari ini kita masih ditulis. Setiap ketikan, setiap tatapan, setiap niat,
masih berjalan. Dan mungkin inilah satu-satunya kesempatanmu sebelum detik itu benar-benar datang. Satu amal kecil yang menyelamatkan di halaman terakhir. Kau sudah hampir menutup kitab itu. Matamu perih, dadamu berat. Hampir semua halaman berisi penyesalan. Dosa yang dulu terasa ringan, ternyata beratnya seperti gunung. Kelalaian yang dulu kau anggap biasa, ternyata panjang daftarnya. Kau menunduk, tak berani lagi berharap. Lalu, di halaman paling belakang, kau melihat satu baris kecil, hanya satu. Tulisan itu tidak tebal, tidak mencolok, bahkan hampir tak kau sadari. Memberi air kepada makhluk yang kehausan. Tanggalnya kau ingat samar. Hari itu panas, kau sendiri lelah. Tapi entah kenapa kau berhenti sebentar, mengulur botol minuman, atau menaruh di depan rumah, atau menolong seekor hewan yang hampir mati. Kau melakukannya tanpa niat dipuji, tanpa kamera, tanpa story. Bahkan kau sendiri sudah lupa. Kau heran, ini saja, ini yang tersisa, ini yang dicatat terakhir. Lalu kau teringat sabda Nabi Muhammad SAW bahwa seseorang bisa masuk surga hanya karena memberi minum makhluk yang kehausan, dan seseorang bisa masuk neraka karena menyiksa makhluk yang sama. Disitulah kau sadar, Allah tidak mencari amal yang megah. Allah mencari amal yang ikhlas, bukan yang besar di mata manusia, tapi yang jujur di hadapan langit. Air matamu jatuh bukan karena takut tadi lagi, tapi karena harap. Ternyata di antara tumpukan dosa, Allah masih menyisakan satu cahaya kecil, satu amal sunyi, satu niat murni. Sebagai bukti bahwa hatimu belum sepenuhnya mati. Dan di detik itu kau mengerti, bukan banyaknya amal yang menyelamatkan, tapi rahmat Allah yang menjemput amal sekecil apapun. Penutup rumput. Hari ini mungkin kau belum mampu memperbaiki seluruh hidupmu, tapi kau masih bisa melakukan satu kebaikan kecil. Satu, sedekah diam-diam, senyum tulus, memaafkan, mendoakan orang yang menyakitimu, menolong tanpa dilihat siapapun. Karena bisa jadi itulah yang nanti menunggumu di akhir halaman.